Tak lengkap rasanya bila akhir-akhir ini videoku selalu membahas para pendaki yang telah menaklukkan 14 puncak gunung tertinggi dunia, yang urutannya mulai dari yang pertama yaitu sang legenda pendakian sepanjang masa yaitu Reinhold Messner, yang kedua ada Jurek Kukuczka, yang keempat ada Nirmal Burja, dan yang kelima tak lain tidak bukan yang kemarin aku bahas yaitu Kristin Harila sebagai pemegang rekor di tahun 2023 pendakian 14 puncak 8.000-an meter tercepat hingga sampai saat ini saat aku upload video ini loh ya. Kan siapa tahu ada lagi nanti yang lebih cepat. Misal ada pendaki yang lebih cepat daripada Kristin Harila yang selesai 14 gunung itu seminggu mungkin ya, bercanda lah. Kayaknya ya nggak mungkin juga ya kan. 4 orang pendaki yang aku sebutkan tadi sudah aku buatkan videonya. Kalian tinggal cari videonya di playlist tentunya di channel ini. Dan jangan lupa like dan tinggalkan komentar di sana. Nah, mungkin kalian merasa ada yang janggal saat aku menyebutkan para pendaki tadi, karena yang ketiga nggak aku sebutin, karena memang belum aku buatin videonya. Maka dari itu di video kali ini kita bahas siapa dia dan bagaimana kisahnya. Yuk kita bahas. Tak banyak memang informasi detail tentang cerita mengenai pendaki yang satu ini. Aku sudah coba mencari-cari sumbernya namun minim banget sih. Apalagi di YouTube gak ada yang bahas kisahnya. Palingan ya cuplikan-cuplikan dari berita-berita Korea gitu-gitu. Namun gak apa-apa lah, aku coba saja sebisaku di video ini ya, semoga kalian bisa memahaminya. Dan maaf apabila video kali ini pendek gak seperti biasanya ya. Yuk kita mulai aja. Kim Jong Un, bukan, maksudku Kim Jang Ho adalah seorang pendaki berkebangsaan Korea Selatan yang lahir pada 15 September 1969. Di tahun 2013 adalah puncak prestasinya yang mana dia telah menjadi orang Korea pertama yang telah mendaki 14 gunung tertinggi dunia tanpa menggunakan oksigen tambahan dalam waktu 7 tahun, 10 bulan, 6 hari. Mengalahkan rekor pendahulunya dari Reinhold Messner dan selisih tipis dengan rekor milik Jurek Kukuczka. Kalian bisa tonton videonya di playlist ya. Di tahun 1988, dia adalah mahasiswa dari Universitas Seoul dengan jurusan perdagangan internasional. Namun ia baru lulus setelah 25 tahun yaitu di tahun 2013 karena ia sering berpartisipasi dalam ekspedisi pendakian. Karena terlalu lama sebenarnya dia sudah tak mau melanjutkannya, namun ia memutuskan untuk menyelesaikannya dalam bidang kemanusiaan yang dia perlukan demi passion mendakinya. Ada hubungannya ya? Mungkin lah. Dalam komunitasnya saat di universitas tersebut yang bernama UOS Alpine Club, Kims terkenal dengan pendaki yang berani dan barbar dalam setiap langkah pendakiannya bersama tim. Dia berani membuka jalur untuk tim hanya seorang diri dan berani mengambil resiko apapun. Pernah diceritakan di Gunung Gasherbrum 4, mereka mendapati jalan rute yang buntu yang terhalang oleh dinding es vertikal. Di sini hanya Kims yang berani memanjat dan memasang tali di sana, sembari berkata, "Bila aku terjatuh, lepaskan talinya dengan cepat agar yang lain tak ikut terjatuh." Dan tak hanya itu, memang di setiap ekspedisi manapun, memang Kims lah yang selalu mencolok di setiap ekspedisinya. Kims mendapatkan penghargaan Pilot d'Or setara dengan penghargaan Oscar lah, namun dalam dunia pendakian. Di tahun 2012 bersama rekannya yang bernama An Ching Yang atas pendakiannya sebagai orang yang pertama kali sampai puncak Gunung Himjung atau nama lainnya Namjung dengan ketinggian 7.902 meter di atas permukaan laut yang terletak di Nepal dekat dengan gunung yang terkenal di antara Gunung Annapurna dan Gunung Manaslu. Jadi bagi kalian yang belum tahu bahwa di pegunungan Himalaya itu nggak selalu tentang 14 gunung tertinggi di sana. Di sana terdapat ratusan gunung yang tersebar di sepanjang Nepal, Tiongkok, dan Pakistan dengan nama yang berbeda-beda dan ketinggian yang beragam. Jadi jangan heran apabila ada nama gunung yang asing yang gak pernah aku ceritakan sebelumnya, karena memang di video-video sebelumnya aku bercerita kisah pendakian di gunung-gunung yang terkenal saja, khususnya yang ada di Himalaya. Di tahun 2017, Kims juga mendapat penghargaan yang sama saat selesai mendaki Gunung Gangapurna. Entah apa yang membuat ia mendapatkannya, karena kalau yang pertama sampai puncak gunung ini bukan Kims, melainkan Gunther Hauser dan tim di tahun 1965.
Kims memang tidak seterkenal pendaki profesional lainnya di kalangan barat atau dunia. Karena memang Kims tidak menginginkan dan memperdulikan hal semacam itu. Dia hanya fokus di setiap petualangannya. Dan yang lebih unik dan menariknya lagi dari kisah Kims, dia terkadang menjadi pendaki yang agak aneh dan nyeleneh. Di tahun 2013 saat pendakian yang terakhir dari 14 puncak tertingginya, yaitu di Gunung Everest, Kim mendakinya dengan cara yang berbeda dari pendaki lain yang berawal dari base camp utama yang sudah berada di ketinggian 5.364 meter di atas permukaan laut. Namun berbeda dengan Kims mengawali pendakiannya untuk ke puncak Everest dari titik 0 meter di atas permukaan laut. Ceritanya, ia mengawali dari Pulau Sagar dekat dengan kota Kolkata yang berada di bagian negara India yang bernama West Bengal. Dia mengayuh sepedanya sejauh 156 km menyusuri Sungai Gangga. Lalu dari India Utara ke Tumlingtar di Nepal sejauh 893 km. Dari sini dia berjalan sejauh 162 km hingga sampai base camp utama Everest. Dan setelah itu mendaki dengan rute normal sampai puncaknya. Pertanyaannya, mengapa dia melakukannya? Jawabannya adalah dia pernah berkata, "Saya tidak terlalu peduli dengan rute baru dan sulit dibandingkan dengan semangat petualangan yang membawaku dalam perjalanan lebih jauh melintasi negara asing. Dan saya merasa memulai dengan cara ini, maksudnya bersepeda dan jalan kaki, itu lebih sulit dibandingkan dengan mendaki langsung dari base camp. Itu sudah biasa. Dengan membayangkan betapa lelahnya yang akan dialami, apalagi apabila dari pulau tersebut harus mendayung lebih dulu." Ya mungkin itu selera dan keinginan masing-masing sih ya. Singkat cerita, pada tahun 2018 Kim dan 8 rekannya berencana mendaki sisi selatan Gunung Gurjahimal dengan elevasi ketinggian 7.193 meter di atas permukaan laut. Gunung ini dekat dengan gunung terkenal yaitu Dhaulagiri, dan gunung ini memang jarang didaki oleh pengunjung karena memang tidak begitu terkenal di mata dunia. Dan singkat cerita pula, Kims dan 8 rekannya mendirikan camp pada ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut di sana. Namun di antara tanggal 10 atau 11 Oktober 2018, hal buruk menimpa Kims dan 8 rekan pendakinya di Gunung Gurjahimal. Mereka semua meninggal di sana, tubuhnya ditemukan terpisah berserakan di camp tersebut, yang diduga karena longsor salju dan badai hebat di antara tanggal 10 malam atau tanggal 11 paginya. Itu hanya dugaan sih, karena sempat ada perdebatan karena saat ditemukan tubuh-tubuh mereka itu tidak ada tumpukan salju yang diduga longsor. Namun besar kemungkinan mereka meninggal karena patahan bongkah es yang besar yang jatuh dan anginnya menghempas ke camp mereka saat mereka semua tertidur. Maka dari itu tak sempat menyelamatkan diri, yang akhirnya kejadian tersebut menimpa mereka semua yang menyebabkan kematian. 5 dari mereka adalah tim dari Korea Selatan dan 4 lagi adalah orang Nepal itu sendiri. Jasad mereka dipulangkan ke negara masing-masing dan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Ya begitulah sedikit kisah dari pendaki Korea Selatan bernama Kim Jong Un. Maksudku bukan Kim Jang Ho yang telah selesai mencapai 14 gunung tertinggi dunia. Yang mana saat itu dialah yang tercepat dunia, mengalahkan rekor-rekor sebelumnya. Aku harap kalian bisa menikmati, memaklumi, dan memahami alur ceritanya. Dan maaf apabila ada salah kata dan cerita, mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Kritik dan saran selalu welcome sih buat kalian. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa tonton video pendaki dan tragedi lainnya ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Jangan lupa like, share. Terima kasih dan bye.